Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat RBE. Ketemu lagi dengan channel yang membahas tentang ilmu ekonomi. Ayo belajar ilmu ekonomi. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang pelaku kegiatan ekonomi. Awalnya dalam perekonomian sederhana, hanya ada dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Rumah tangga berfungsi sebagai konsumen sekaligus sebagai penyedia faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan lain-lain. Adapun perusahaan berfungsi sebagai pihak yang mengelola faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan rumah tangga. Selanjutnya, sesuai perkembangan zaman dan perkembangan ketatanegaraan, keberadaan pemerintah serta adanya perdagangan antar negara mutlak diperlukan demi melancarkan kehidupan ekonomi. Karena pada kenyataannya, negara tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga diperlukan perdagangan dengan negara lain. Dengan demikian, pelaku ekonomi berkembang menjadi 4 macam, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Keempat pelaku ekonomi tersebut memiliki peran masing-masing dalam melakukan kegiatan ekonomi. Untuk memperjelas peran masing-masing pelaku ekonomi, akan diuraikan dengan contoh yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, peran pelaku ekonomi rumah tangga. Dalam kegiatan ekonomi, rumah tangga konsumen memiliki dua peran, yaitu yang pertama sebagai konsumen terhadap barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua sebagai penyedia faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, bahan baku, modal, dan kewirausahaan. Sebagai penyedia bahan baku, misalnya rumah tangga mempunyai ladang yang ditumbuhi kayu mahoni, kemudian kayunya dijual kepada perusahaan mebel agar diolah menjadi perabot rumah tangga. Untuk melakukan konsumsi, rumah tangga memerlukan pendapatan berupa uang. Dari mana pendapatan tersebut diperoleh dan apa saja bentuknya? Pendapatan rumah tangga umumnya diperoleh dari perusahaan dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama berupa upah atau gaji, yaitu imbalan yang diterima rumah tangga karena telah mengorbankan tenaga dalam kegiatan produksi. Yang nomor dua berupa sewa, yaitu imbalan yang diterima rumah tangga karena telah menyewakan tanah atau bangunan untuk pelaku kegiatan produksi. Yang ketiga berupa bunga, yaitu imbalan yang diterima rumah tangga karena telah meminjamkan sejumlah uang sebagai modal untuk melakukan kegiatan produksi. Yang keempat, laba, yaitu imbalan yang diterima rumah tangga karena telah mengorbankan pikiran, tenaga, dan keahliannya untuk mengelola perusahaan, sehingga perusahaan mampu memperoleh laba. Yang terakhir, hasil penjualan, yaitu imbalan yang diterima rumah tangga dari menjual bahan baku kepada perusahaan. Nomor 2, peran pelaku ekonomi perusahaan.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengetahui ada berbagai macam perusahaan. Ada perusahaan yang dimiliki swasta, ada pula perusahaan yang dimiliki oleh negara. Selain itu, kita mengenal adanya koperasi sebagai salah satu bentuk usaha yang memiliki peran dalam kegiatan ekonomi. Jika ditinjau dari bentuk hukum, perusahaan dapat dikelompokkan menjadi perusahaan perorangan, firma, CV, dan PT. Perusahaan-perusahaan itu sebagai salah satu pelaku ekonomi memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Peran perusahaan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membeli faktor-faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, dan pengusaha. Yang kedua, mengelola atau mengombinasikan faktor-faktor produksi untuk memperoleh barang dan jasa. Di sini perusahaan berperan sebagai produsen. Yang ketiga, menjual barang dan jasa yang sudah dihasilkan kepada rumah tangga, pemerintah, masyarakat luar negeri, atau kepada ketiga-tiganya. Yang terakhir, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar. Kesejahteraan dapat ditingkatkan dengan memberikan upah di atas UMR atau upah minimum regional, menjamin keselamatan tenaga kerja, dan menjamin hari tua karyawan. Kesejahteraan masyarakat sekitar dapat ditingkatkan dengan cara aktif menyumbang pembangunan sarana-sarana umum, mengurangi atau menghilangkan dampak negatif limbah, membina perusahaan-perusahaan kecil seperti bapak angkat, memberikan beasiswa, dan lain sebagainya. Yang nomor 3, peran rumah tangga negara atau pemerintah. Pemerintah merupakan pihak yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Di dalam perekonomian, pemerintah bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian, agar negara dapat maju dan rakyat dapat hidup layak dan damai. Adapun peran rumah tangga pemerintah dalam perekonomian sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengatur, yakni mengatur lalu lintas perekonomian dalam negeri agar stabilitas ekonomi tetap terjaga dan tidak menimbulkan kerugian bagi rakyat banyak. Yang kedua, sebagai konsumen. Untuk melakukan tugas, pemerintah pun memerlukan barang dan jasa tenaga kerja untuk keperluan kantor dan instalasi. Yang ketiga, sebagai produsen. Pemerintah menjalankan berbagai perusahaan milik negara, seperti perusahaan air minum, badan usaha milik negara atau BUMN, dan perusahaan listrik negara atau PLN. Yang nomor 4, peran masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri adalah masyarakat negara lain. Kita ketahui bersama bahwa tidak ada negara di dunia ini dapat mencukupi kebutuhannya sendiri. Contohnya, kendaraan roda 2 dan mobil. Negara kita mengimpor dari Jepang. Dengan demikian juga sebaliknya, negara kita juga mengekspor hasil produksi ke negara lain, seperti kerajinan tangan, tekstil, besi, semen, maupun hasil produksi yang lainnya. Berdasarkan beberapa contoh di atas, dapat diketahui peran rumah tangga luar negeri sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan barang yang dibutuhkan negara lain. Yang kedua, menggunakan barang dan jasa yang diproduksi oleh negara lain
namun tidak tersedia di dalam negeri. Keterlibatan perekonomian negara lain bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sehingga suatu negara akan melakukan kerjasama dengan negara lain, baik di dalam satu kawasan maupun di kawasan internasional.